Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Stock Request per tanggal 28 Juli 2023 ya. Kita sudah mulai memasuki minggu terakhir di bulan Juli. Oke, seperti biasa di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham dan semoga di antara 3 saham tadi ada yang menarik untuk teman-teman tradingkan minggu depan. Tapi sebelum itu ya, seperti biasa, aku mau sedikit review dulu menu sore yang diberikan di Free Group. Overall, kalau nggak salah bekas dari Jumat lalu atau Senin, aku lupa, itu ada yang nggak jalan. Jadi satu hari itu dari 3 menu sore, 3-3 nggak jalan. Tapi di hari Selasa dan Kamis ya, kalau nggak salah kita dapat cuan luber ya. Total ada 6 watchlist yang diberikan dan bisa dibilang 5 dari 6-nya jalan ya dengan cuan di atas 2% teman-teman ya. Tentu aja itu sangat signifikan cuannya dan kongres bagi teman-teman yang ikutan ya, sekitar 400-500 orang sudah rutin ikutan. Buat teman-teman yang mau join monggo, nanti linknya akan aku put di deskripsi di YouTube ya. Kita ada cuan dari saham AMMN, Mari dan cuan ini kalau nggak salah kayaknya hari ini deh ya. Oh, kemarin ya, Kamis kalau nggak salah ya, Kamis. Bener gak sih? Oh, hari ini ya. Jadi di watchlist rekomendasi di hari Kamis ya, dan kita taking profit di hari Jumat ya. Ada AMMN di hari Jumat naik 13%, Mari juga di hari Jumat sempat nyentuh titik tertinggi 4% dan cuan ya luber dengan kenaikan 14%. Oke. Kemudian di hari sebelumnya ini kalau nggak salah ada MPXL dan TICE ya, kita dapat jackpot. TICE kalau nggak salah di tanggal 25 aku memberikan watchlist ya, dan di tanggal 26 cuan luber dia 26%, terus kemudian MPXL juga sama ya, di tanggal 25 aku kasih watchlist. Oke, terus kemudian di tanggal 26 cuan 3% ya, lumayan banget. Buat yang cuan jangan lupa untuk sedekah ya. Oke, langsung aja ya kita ke pembahasan utama kita, tapi sebelumnya kita sedikit membahas dan review IHSG dulu. Ya, IHSG minggu ini ditutup menguat tipis ya, plus 0,28% ke area 6.900,23. Sempat IHSG ingin menguji resisten ya di sekitar area 7.000 ini ya, 6950 sampai 6970. Cuma Indian belum berhasil di breakout dengan candle closing di hari Kamis. Itu minusnya cukup dalam ya, minus 0,74%. Oke, di hari Jumat sempat di bawah turun juga. Kalau di hari Jumat tuh turun kalau nggak salah ya, sempat turun minus 0,5%, cuma Indian coba dikerek naik lagi sih oleh market kita di hari Jumat. Oke, penurunan tersebut mostly memang disebabkan oleh karena ini ya, peningkatan Fed interest rate, dan itu membuat beberapa saham dari sektor properti itu juga sudah mulai koreksi. Dan masih menjadi sentimen buruk gitu ya bagi sektor properti. Jadi beberapa saham di sektor properti yang sempat naik, Asri, terus kemudian CTRA, Pewon gitu ya, SMRA, BSDE itu sudah mulai koreksi lagi ya. Jadi yang sempat breakout beberapa waktu lalu sudah mulai koreksi gitu. Oke, nanti kita akan coba spill dikit lah ya. Kemudian potensi IHSG minggu depan, kemungkinan besar menurutku IHSG akan bergerak dengan rentang sideways cenderung menguat ya, untuk menguji area resisten lagi di sekitar area 6970 sampai 6980. Hal tersebut dikarenakan masih terjadi inflow bagi IHSG kita minggu ini ya, meskipun di hari Jumat kemarin ada sedikit distribusi dari foreign di angka 700 miliar, tapi minggu ini secara net foreign buy masih di angka hampir 1 triliun. Jadi menurutku si IHSG lebih cenderung untuk mengarah breakout ya di bulan Agustus nanti. Oke, secara histori pun di bulan Agustus selama 11 tahun itu masih oke. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman lihat seasonality IHSG selama 11 tahun, oke. Kalau teman-teman lihat di bulan Agustus masih oke dengan kenaikan 70%. Ya, jadi di bulan Juli sama Agustus memang bulan yang bisa kita bilang bulan yang bagus lah ya untuk trading. Nah, tapi di bulan September dan juga November itu agak kurang. Oke, jadi kalau misalkan bisa kita proyeksikan, kemungkinan besar IHSG di bulan Agustus itu berpotensi untuk breakout
Dan kemudian untuk September, kemungkinan besar potensinya dia akan pullback. Nah, untuk Oktober dan November kemungkinan besar akan sideways, dan di bulan Desember kemungkinan besar dia baru akan naik lagi ke atas. Yaitu proyeksi aja ya. Cuma balik lagi, tetap hal ini masih bergantung dengan sentimen yang ada di market kita. Jadi beberapa laporan keuangan di kuartal kedua juga sudah keluar. Dan kembali lagi untuk banking hasil masih cukup memuaskan, tapi untuk beberapa sektor, terutama sektor otomotif itu sudah mulai terjadi pelemahan. Ya, jadi kemungkinan besar mulai akan terjadi rotasi sektoral. Ya, nanti kita juga harus cek apakah saham-saham di sektor properti itu sudah menunjukkan kinerja yang membaik atau tidak, dan juga konstruksi itu nanti akan seperti apa. Karena biasanya setelah properti, konstruksi kemungkinan besar itu juga akan dikerek naik ya. Biasa itu menjelang akhir tahun tuh konstruksi. Oke, itu sedikit overview market aja. Kita langsung ke pembahasan utama kita kali ini. Aku akan membahas 3 saham. Saham tersebut adalah saham BES, saham TKIM, dan juga satu lagi itu saham, sebentar ya teman-teman, ada Nelly ya, saham Nelly teman-teman. Oke, pertama akan aku bahas dulu tentang saham Nelly. Bahas di sini aja ya. Oke, Nelly. Untuk saham Nelly memang ini kenaikannya cukup bagus karena disertai oleh peningkatan performa laporan keuangan. Kalau teman-teman buka, kalau nggak salah di RTI, dan aku juga sempat share ya ke teman-teman ya. Kalau nggak salah sebentar nih. Nah, ini sini ya. Coba ya. Nah, ini ya. Teman-teman lihat untuk saham Nelly ini memang secara kuartalan pun kinerjanya masih naik sekitar 16%. Dan kemudian secara year on year pun ya ini naik hampir 200%. Ya, jadi kalau teman-teman lihat pada saat di tanggal 25 ini dia PI-nya masih 5 kali. Ya, tentu saja ini akan ter-adjust valuasinya, dan ya ini kemungkinan besar sih masih bisa untuk lanjut naik. Ya, sampai PI berapa ya mungkin kita nggak tahu ya, market akan menghargai PI berapa. Tapi biasanya sih di PI menjelang 10 ya itu kemungkinan besar mulai ada perlawanan dan koreksi. Terus pertanyaannya, apakah boleh masuk kok? Pasti kan banyak nih yang nanya seperti itu kan. Sebentar ya, aku lihat dulu PI untuk Nelly saat ini itu masih sekitar 6 kali. Jadi sebenarnya harusnya masih ada spare yang cukup bagus untuk Nelly. Cuma kalau misalnya kita lihat by technical, ya kita lihat by technical, ini sebenarnya agak bahaya kalau misalkan kita kejar saham ini sekarang. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman mau kejar, maka tugas teman-teman adalah teman-teman bermain di time frame yang lebih kecil. Contoh misalkan teman-teman bermain di time frame yang 15 menit. Oke, yang harus teman-teman lakukan adalah ketika sahamnya breakout terus kemudian dia sideways, oke, maka teman-teman bisa cicil di dekat-dekat area support. Nah, area support di time frame yang kecil ya. Contoh ini misalkan di sini nih. Ya, dia stagnan ya di chart 15 menitnya. Udah teman-teman cicil di dekat-dekat area sini. Ya. Berarti itu bisa di rentang area 570-an sampai sekitar area 600-an. Ya, jadi bisa cicil area sini. Jadi kalau jebol support dari 570 ya teman-teman baru exit. Oke, jangan teman-teman pakai chart yang 15 menit, malah teman-teman supportnya di chart daily. Daily-nya kan itu jauh banget supportnya ya. Bisa di 450-an. Itu kan sangat jauh banget dan tentu saja sangat berisiko. Jadi saranku sih kalau misalkan teman-teman mau coba entry, teman-teman temukan support dan resistannya di time frame chart yang lebih kecil. Oke, dan kemudian ya teman-teman bisa cicil di dekat-dekat area support tadi. Ya. Atau kalau misalkan teman-teman mau pakai metode buy on breakout, ya udah teman-teman tinggal set automatic order buy. Kalau misalkan harga jebol dari 610, teman-teman order buy HK. Kurang lebih kayak gitu, beberapa tips yang bisa teman-teman gunakan dengan level support di sini. Nah, jadi untuk saat ini belum ada setup yang oke untuk saham Nelly, cuma secara spare pergerakan harga itu masih berpotensi untuk naik. Karena di harga sekarang pun secara PI masih cukup oke ya, masih di angka 6 kali. Nah, jadi itu ya. Jadi teman-teman harus menemukan reason why-nya. Ya, jadi beberapa saham yang naik cukup signifikan, itu pasti ada alasannya kenapa dia naik cukup signifikan. Most of the time, kalau enggak karena corporate action, itu adalah karena fundamental. Ya, ini aku ngomong dalam konteks yang sustain ya. Jadi kalau misalkan dia harga sahamnya naiknya sustain, konsisten naik dalam jangka panjang,
Itu mostly disebabkan oleh dua itu. Apakah either corporate action atau yang kedua adalah perubahan fundamental. Ya, teman-teman bisa lihat lah beberapa sahamnya. Ada saham Auto, BSDE ya, bukan BSDE sorry. Ada saham Auto, ada DRMA ya. Terus kemudian IMAS yang memang naiknya cukup sustain gitu kan, sempat sustain di sini karena kan perubahan fundamental. Ada BIRD juga ya, kenaikan yang disebabkan oleh fundamental. Oke, terus kemudian saham-saham yang memang baru-baru ini ada isu corporate action, yaitu adalah SMMT. Yang SMMT ya, ini juga ada tender offer ya, that's why dia ada cerita di sana, that's why naiknya cukup ini ya, cukup konsisten. Jadi bukan tipe saham yang digoreng gak jelas terus tiba-tiba dibanting lagi gitu ya. Jadi untuk Nelly teman-teman bisa masukin ke watchlist. Menurutku masih akan menarik beberapa waktu ke depan karena memang secara fundamental ini good. Cuma apakah sekarang ada area harga entry yang bagus? Jawabannya enggak. Aku masih akan menunggu setupnya. Kemungkinan besar aku akan coba nunggu di time frame chart yang 15 menit sih untuk Nelly. Gitu ya. Itu untuk Nelly. Kemudian next aku akan bahas tentang saham BES ya, saham BES. Nah, untuk saham BES lagi terjadi koreksi ya. Lagi terjadi koreksi. Sekarang ini bisa dibilang area yang cukup low risk. Oke, karena dekat dengan support. Sini ya. Ada sekitar 3-4 area support yang cukup major di sini. Kalau misalnya kita tarik by Fibonacci. Oke, ini adalah area Fibonacci dekat-dekat sama 38,2. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba buy, menurutku ini oke ya, karena secara tren ini juga masih up. Dan kalau nggak salah ini deket-deket sama area MA50 deh ya. Jadi kemungkinan besar ini masih ada potensi untuk rebound, atau dia paling banter ya. Paling banter adalah risikonya mungkin di Fibonacci 50%-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba untuk buy di deket-deket area sini, otomatis teman-teman put last support di sekitar, boleh di sekitar area 100 ini ya, 165, dan terakhir adalah di sekitar area 160 lah ya, 160. Oke, jadi kita akan coba hitung secara risk dan rewardnya. Area harga sekarang adalah 170 ya, 170. Fibonacci-nya di sekitar area 168, dia adalah support satunya, dan kita harus pakai 165 lah ya. Di sekitar area sini. Oke. Dan kemudian untuk last-nya teman-teman bisa put di sekitar area sini ya, 160. Oke. Kemudian untuk target price-nya menurutku masih cukup menarik ya, karena untuk base ini memang secara fundamental juga mulai ada perubahan ya, dan dia belum merilis laporan keuangan Q2 ya. Nah, yang ditakutkan adalah ketika nanti dia rilis laporan keuangan Q2 malah kinerjanya di bawah ekspektasi. Ya udah, dia akan makin ambles biasanya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba buy, menurutku oke ya, karena ini kan cukup low risk juga ya. Mungkin teman-teman bisa put level target area di sekitar area 187. Kalau misalkan dikasih lebih lagi, mungkin bisa ke sekitar area sini. Oke. Which is itu adalah 190-an nih, 191. Jadi secara risk dan reward masih 1:2. Jadi menurutku sih teman-teman bisa coba untuk notice untuk saham BES sendiri. Coba kita lihat ya broker summary-nya ya. Secara minggu ini harusnya sih masih distribusi ya. Yes, masih distribusi. Oke. Dan ini memang ada divergence di sini ya. Jadi ada divergence. Biasanya kalau misalkan terjadi bearish divergence, harga saham tersebut akan turun ke swing low terdekat biasanya. Kemungkinan besar sih ini bisa menjadi area pantulan yang cukup oke, tapi kalau misalkan teman-teman mau main agak konservatif, ke 178 aja targetnya nggak apa-apa. Ya, target ke 178 sampai 180. Oke, itu adalah untuk saham BES dan juga saham Nelly. Terakhir adalah di saham TKIM. Nah, untuk saham TKIM ini menurutku secara pattern mulai bagus ya, mulai bagus karena sudah mulai membentuk pattern uptrend ya, beberapa exponential moving average juga sudah mulai golden cross. Kalau teman-teman lihat secara tren ini bagus ya. Nah.
Oke, ini adalah secara trennya. Oke, jadi menurutku ini cukup low risk area harga beli yang sekarang karena memang ada rejection juga dari trendline-nya. Kalau misalkan teman-teman mau coba, ini adalah area support yang cukup krusial juga bagi saham TKIM, yaitu di sekitar area 6.500 ya sebagai batas akhir. Secara pattern, kalau misalkan teman-teman lihat patternnya ini on the way untuk membentuk inverted head and shoulders sebenarnya. On the way ya, belum jadi. Tapi lebih ke on the way, ini adalah left-nya, ini head-nya, ini right shoulders-nya kalau teman-teman lihat. Jadi kalau bisa berarti kurang lebih area harga beli teman-teman saat ini adalah di right shoulders-nya ya, di bottom-nya. Bottom right shoulders-nya atau dekat-dekat support ininya. Oke. Target di sekitar area 6.900 ya, di sekitar area 6.900 sudah target satunya. Next target itu teman-teman bisa put di sekitar area 7.000 inilah ya, 7.300 ya, 7.300. Kita lihat broker summary-nya untuk TKIM minggu ini ada akumulasi oleh DR dan AZ dan AI. Jadi menurutku bisa dinotis dan juga diperhatikan. Semoga bisa jalan lah ya minggu depan ya. 6.650, 6.500 dengan target di sekitar 6.900 sampai 7.300 ya. Jadi menurutku secara risk dan reward masih cukup oke juga ya, 1 banding 1,5, dan menurutku menarik karena area harga beli sekarang termasuk yang low risk ya. Jangan sampai dia jebol dari swing low terakhir ya. Swing low terakhir ada di sekitar 6.500 karena kalau misalkan jebol dari swing low terakhir otomatis di sini akan membentuk pattern double tops dan ya dia akan sideways cukup panjang lagi untuk saham TKIM gitu. Oke, paling begitu aja ya teman-teman terkait stock flash kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa bermanfaat bagi banyak orang di luar sana. Sampai jumpa di konten story quest selanjutnya guys. Salam cuan. Bye bye.